yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak termasuk di dalam peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka kebanyakan adalah para wanita ada di dalam neraka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, bagaimana dengan laki-laki tatkala mereka juga kufur? Ya, apakah sama keadaan mereka? Ini juga sebenarnya berlaku atas ya para laki-laki. Tatkala mereka juga ingkar dengan kebaikan istri, ingkar dengan kebaikan orang lain, maka berlaku pada mereka juga. Namun yang terjadi adalah kebanyakan dari yang mengerjakan demikian adalah mereka para wanita. Di dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-6, innal insana li rabbih lakanut. Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia mereka sangat ingkar kepada Rabb-Nya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya'uddu al-masaib wa yansa an-ni'am. Tafsir dari sesungguhnya manusia mereka ingkar kepada Rabb-Nya, yaitu ya'uddu al-masaib, di mana manusia sangat mudah untuk menghitung-hitung musibah. Wa yansan ni'am, manusia sangat mudah untuk melupakan kenikmatan-kenikmatan Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di hadapan kita ada ujian dan cobaan atau musibah-musibah. Dan kebanyakan yang kita rasakan adalah kenikmatan-kenikmatan Allah. Maka bagaimana sikap kita di hadapan musibah, sikap kita di hadapan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Seharusnya seorang muslim ia bersabar dengan musibah yang ia rasakan, musibah yang menimpa. Sebaliknya ia pandai bersyukur kepada Allah dengan semua kenikmatan, dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sungguh jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat Allah sangat banyak. Seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku tambahkan kenikmatan untuk kalian. Demikian tatkala seorang dihadapkan dengan musibah, maka ia pun bersabar. Lisan pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan kepada wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyifati ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman, dan ini tidak ada kecuali untuk orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara lahu. Jika ia mendapatkan kenikmatan, maka ia bersyukur dan ia mendapatkan pahala dari syukur tersebut. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan jika ditimpa musibah, maka ia bersabar dan ia mendapatkan pahala dari kesabaran tersebut. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, inilah keadaan yang ada pada orang-orang yang beriman. Mereka bersabar dengan musibah dan mereka bersyukur dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyifati innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia kebanyakan mereka kufur dengan kenikmatan Tuhannya, yaitu karena mereka begitu mudah menghitung-hitung musibah-musibah dan mereka begitu mudah untuk melupakan kenikmatan-kenikmatan Allah.
Saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka berbicara tentang syukur nikmat dan kufur kepada nikmat ini berlaku semuanya, baik suami maupun istri. Yang disoroti Nabi SAW adalah para wanita, dan demikian yang disaksikan Nabi SAW di dalam neraka, kebanyakan mereka adalah para wanita, yaitu kewajiban mereka untuk bersyukur dengan kenikmatan suami, agar mereka tidak ingkar dengan kebaikan suami, agar senantiasa menjaga nikmat-nikmat tersebut, bersyukur dengan siapapun yang memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada mereka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Al-Imam Al-Aini rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan faedah dari hadis-hadis tadi, minha tahrim kufranil huquq wan ni'am. Di antara pelajaran dari hadis-hadis tersebut adalah haramnya untuk kufur dengan kenikmatan, kufur dengan hak-hak suami, karena tidak akan dikatakan bahwa kebanyakan mereka adalah penduduk neraka, atau penduduk neraka kebanyakannya adalah para wanita, kecuali mereka para wanita mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mereka menerjang sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang disebutkan di dalam hadis tadi adalah ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka kufur kepada suami dan mereka kufur dengan kebaikan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tawa'adahu ala kufranil ashir wa kufranil ihsan bin nar. Sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan ancaman para wanita yang kufur kepada suami dan kufur dengan kebaikan, kufur dari kebaikan, masuk di dalam neraka. Oleh karenanya perbuatan yang demikian yadul ala annahuma minal kabair. Ini menunjukkan bahwa kufur dengan suami, kufur dengan kebaikan termasuk dalam dosa-dosa besar. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, apa yang sedang kita bahas adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, yang hendaknya kita memahami bahwa ini salah satu jalan yang menjerumuskan seorang di dalam neraka. Bahkan pembahasan yang sedang kita kaji bersama adalah salah satu dari bentuk dosa-dosa besar, yaitu ingkar dengan kebaikan suami dan baca secara umum. Al-Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan fafihi dalil ala anna al-'abda yu'adzabu ala juhdil ihsan wal fadl wa syukri an-ni'am. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa seorang hamba akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala ia ingkar dengan kebaikan, tatkala ia ingkar dengan keutamaan orang lain, tatkala ia tidak bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disyaratkan seorang syukur dengan kebaikan manusia. Dan manusia paling baik kepada seorang wanita, kepada seorang istri adalah suaminya. Ya, maka demikian kewajiban seorang istri untuk senantiasa pandai bersyukur kepada suaminya, bersyukur dengan kebaikan suaminya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang panjang disebutkan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, hendaklah kalian banyak bersedekah.
Wa aktsirnal istighfar, perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, sesungguhnya kebanyakan penduduk di dalam neraka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, salah satu dari wasiat Nabi SAW tatkala sedang khutbah Idul Fitri atau Idul Adha adalah wasiat yang dikhususkan untuk para wanita. Di antara wasiat khusus untuk para wanita ini, wahai para wanita, hendaklah kalian memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW memandang bahwa sesuatu yang paling bermanfaat untuk para wanita, menyelamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak sedekah. Wa aktsirnal istighfar, yang kedua agar memperbanyak istighfar. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ketika kita melihat banyak dari sisi kehidupan kita, tentu kita akan merasa banyak berbuat dosa. Lisan kita berbuat dosa, hati kita berbuat dosa, mata dan telinga kita berbuat dosa. Demikian banyak kewajiban-kewajiban kepada Allah tidak kita tunaikan. Bahkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah mungkin kita terjang. Kewajiban-kewajiban kepada manusia mungkin yang kita semakin berilmu, maka kita semakin sadar bahwa kita banyak dosa-dosa. Penebus dosa tersebut diantaranya memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak sedekah tidak semuanya mampu. Ya, banyak di antara kita yang tidak banyak harta atau sedikit harta, tidak bisa banyak bersedekah. Ini berbeda dengan perkara yang kedua, yaitu memperbanyak istighfar. Wa aktsirnal istighfar, wahai para wanita, perbanyaklah istighfar. Maka lisan kita, wahai para akhwat, para wanita, para istri, ya, agar kita memperbanyak istighfar. Lisan kita basah beristighfar, senantiasa mengucapkan istighfar dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa dengan lisan, di mana lisan kita senantiasa mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullahal azim. Bisa dengan memperbanyak salat, memperbanyak ibadah, karena ibadah bagian daripada istighfar kepada Allah. Bisa dengan hati kita yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati yang takut kepada Allah, sehingga berbarengan dengan rasa takut tersebut kita pun memperbanyak istighfar. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain, Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, padahal ia tidak bisa meninggalkan suaminya. Artinya padahal ia sangat butuh kepada suaminya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini hadis disebutkan di dalam Sahih At-Targhib, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para istri, janganlah mereka kufur dengan suami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak akan melihat mereka, wanita yang kufur kepada suami. Artinya wanita yang mudah ia melaknat suami, mencela suami, ia kufur dengan kebaikan suami, kufur dengan keutamaan suami. Di sisi yang lain, ia tetap bersama
suaminya, ia tidak mampu lepas dari suaminya, ia pun dapat akhirat. Yang beriman mereka akan melihat Allah. Yang pertama ketika mereka ada pada hari kiamat, dan yang kedua tatkala mereka masuk di dalam surga. Ketika orang-orang yang sudah masuk di dalam surga, maka kenikmatan yang paling besar adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang Allah Subhanahu wa taala melupakan semua kenikmatan di dalam surga. Ya, padahal kenikmatan di dalam surga adalah kenikmatan yang sempurna. Ia mendapatkan semua kenikmatan surga. Namun demikian, ketika Allah berikan kenikmatan yang paling besar, yaitu memandang kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling besar, menjadikan seorang melupakan kenikmatan yang ada di dalam surga. Keadaan yang kedua tatkala ada pada hari kiamat, di mana mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala, memandang Allah, dan pandangan mereka ada nikmat Allah, mereka melihat Allah. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik pada hari kiamat, mereka tidak bisa melihat Allah. Di antara hukuman Allah adalah Allah tidak akan melihat mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka. Siapa di antaranya? Imra'ah la tashkuru li zawjiha wa tastaghni anhu, yaitu seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal ia tidak mau kebaikan suaminya. Saudara-saudari Allah, Islam mengajar kita harus bersyukur. Yang bermanfaat. Barang siapa mengerjakan kebaikan untukmu atau memberikan kebaikan untukmu, maka balaslah. Fa in lam tukafi'uhu faqulu jazakumullahu khairan. Dan jika kalian tidak membalasnya, maka balaslah dengan ucapan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Saudara dirahmati Allah, keadaan seorang wanita yang mukminah, wanita yang salihah, wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami hadis-hadis yang demikian sebagai peringatan. Bukan sesuatu semata dibahas tentang wanita yang selalu dibahas tentang ya, secara khusus ya, sehingga kita ada yang dengan hadis muslimah ini, orang wanita mendengarkan hadis-hadis yang demikian, ia pun semakin ingat kepada Allah, ia pun bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Ia mengingat bahwa jalan keselamatan adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah dan Rasul-Nya sudah mengingatkan yang demikian. Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat surga dan neraka. Didapi penduduk surga kebanyakan dari mereka adalah al-masakin wal fuqara. Penduduk surga kebanyakan mereka adalah orang miskin, orang-orang fakir. Dan ketika melihat penduduk neraka, kebanyakan mereka adalah para wanita. Maka hendaklah kita semuanya, akhwati fillah, saudari mati Allah, untuk kembali kepada memperbanyak ibadah, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Subhanahu wa taala Maha memaafkan, Maha mengampuni atas dosa-dosa kita semua.
di mereka yang hadis-hadis menjadi seorang wanita masuk di dalam neraka sebab ingkar suami, ingkar dengan kebaikan dan keutamaan dari suami. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, banyak hadis ya, kalau disebutkan dalam kitab tadi beberapa hadis saja, masih banyak hadis yang lain yang menyebutkan secara lengkap akan peringatan ini terkait dengan larangan kufur kepada suami. Di hadis khutbah anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah Adha ataupun Idul Fitri, kemudian Rasulullah mendatangi para wanita. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar pada kalinya ini ra'aitukun ya wahai Rasulullah, qala wa ma ra'ayna wa dinin adhhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna. Tidaklah aku melihat para wanita yang mereka itu kurang akal dan agamanya ternyata bisa mengalahkan seorang laki-laki yang kuat. Qulna wa ma nuqsanu dinina ya Rasulullah. Kemudian sahabiat bertanya, bagaimana dengan kurangnya akal dan agama kami wahai Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, kurang mereka bersaksi, maka harus pilih. Sedang datang bulan mereka tidak berpuasa. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, asyahid dalam hadis tadi, yang menjadi bahasan kita di dalam hadis tadi adalah kebanyakan mereka penduduk neraka. Tatkala Rasulullah ditanya kenapa, karena mereka mudah melaknat, karena mereka mudah kufur dengan suami. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus para wanita, ibu-ibu, para istri, terkait dengan lisan, hendaklah menjaga lisan. Karena sesuatu yang barangnya ya terlihat tidak begitu tajam, tetapi tatkala ia mengeluarkan suara, ia berbicara, maka sungguh sangat menyakiti. Bahkan berbeda dengan tajamnya pisau, karena tajamnya pisau ketika mengena badan, ia pada akan sembuh. Tetapi tajamnya lisan, terkadang ini tidak akan sembuh, akan terus teringat. Ini bahaya lisan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, takthurna al-la'nah, karena kebanyakan mereka banyak melaknat, banyak tidak menjaga lisan mereka untuk berkeluh kesah, mudah untuk kufur, mudah untuk melupakan kenikmatan Allah. Pada saudara-saudari yang dirahmati Allah, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga, fa idza amatu man dakhalahal masakin, aku lihat masuk adalah al masakin, wa idza ashabul jaddi mahbusun illa ashabun nar, sedangkan orang-orang kaya kebanyakan mereka tertahan kecuali penduduk neraka, mereka dimasukkan di dalam neraka. Adapun orang-orang beriman dari kalangan orang kaya, mereka tertahan. Maksudnya hisab yang ada pada mereka tentu lebih panjang. Sebab lain, jarak antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya adalah setengah hari.
dan setengah hari pada hari kiamat adalah 500 masuk di dalam surga. Faqad umira bihim ilan nar wa kumtu ala babin nar. Di depan pintu neraka. Fa itu man dakhala. Aku dapati kebanyakan yang masuk di dalam neraka adalah para wanita. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Inilah bahwa surga dan neraka dua makhluk Allah yang sudah Allah ciptakan. Dua makhluk Allah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keduanya. Dan keduanya pun ada penduduknya, ada penduduk surga, ada penduduk neraka. Dan yang dimaksudkan sebagian nyawa manusia ada yang masuk di dalam surga, sebagian nyawa orang-orang kafir, orang-orang munafik masuk di dalam neraka. Adapun ruh dan secara bersamaan masuk di dalam surga dan masuk di dalam neraka tentu nanti setelah hari kebangkitan, setelah hari kiamat. Yang pertama kali masuk di dalam surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang yang beriman, para sahabat Muhajirin, Ansar, demikian orang-orang yang mulia, mereka surga Allah, maka yang pertama kali membuka pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia siapa engkau? Maka Rasulullah menjawab, aku adalah Muhammad. Maka para penjaga pintu surga mengatakan, kami diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka surga kecuali untukmu, tidak membuka pintu surga pertama kali kecuali untukmu. Demikian dalil bahwa penduduk surga demikian penduduk neraka, ya, dengan ruh dan jasad itu terjadi nanti setelah hari kiamat. Saudara rahmati Allah, hadis-hadis yang semakna dengan yang disebutkan bahwa kebanyakan yang masuk di dalam surga adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan yang masuk di dalam neraka kebanyakan adalah para wanita. Di antaranya adalah hadis inna aqalla sakinil jannah an-nisa dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya penduduk neraka yang paling sedikit adalah para wanita. Ya, penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita. Ya Allah berbicara awal yang masuk di dalam surga. Kita tahu bahwa semua orang yang beriman, semua kaum muslimin, mereka akan masuk di dalam surga. Proses masuknya di dalam surga ada bermacam-macam. Ada di antara mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik keimanannya, ketakwaannya, mereka langsung masuk di dalam surga. Bahkan yang lebih mulia dari mereka adalah yang masuk surga tanpa hisab. Di antara mereka ada yang amal kebaikan dan amal kejelekannya sama. Mereka ashabul a'raf. Mereka ditahan di antara surga dan neraka sampai manusia selesai dihisab oleh Allah, baru kemudian mereka mendapatkan syafaat, diampuni dosa-dosanya dan masuk di dalam surga. Ada di antara orang-orang yang beriman, ya, kaum muslimin, yang dengan dosa-dosanya tidak Allah, mereka harus masuk di dalam neraka dengan keadilan Allah. Maka semua yang masuk di dalam neraka, ya, ketika mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, ada di dalam hati mereka keimanan, maka pada akhirnya mereka masukkan di dalam surga. Manusia yang beriman terakhir kali keluar dari neraka Allah, orang yang isawi sebesar darah. Kemudian ia pun dikeluarkan terakhir kali dari neraka Allah. Artinya setelah itu sudah ada lagi yang keluar dari neraka. Karena yang tersisa orang kafir, orang-orang munafik, ya, mereka semua di luar Islam.
Ya, maka hadis akan penduduk, kalau dilihat kaum muslimin secara umum memang bahwa para wanita, para muslimat, mereka-mereka yang masih punya Islam, masih punya iman, dan mereka adalah ya. Kemudian pada akhirnya setelah mereka keluar dari neraka, tentu kita tidak merasa bahwa pada akhirnya dia suatu yang ringan, suatu yang biasa, berarti tidak berat masuk di dalam neraka. Wal-iyadu billah, tentu sangat berat. Ya, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah dibayangkan, tidak pernah dilihat dan didengar oleh ya, nas'alullah wal afiyah, kita memohon keselamatan dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah semua yang beriman dikeluarkan dari neraka dan kemudian masuk di dalam surga, maka kebanyakan penduduk surga adalah para wanita. Ya, karena mereka sudah keluar dari neraka Allah, maka para wanita tersebut kemudian dimandikan di sungai yang suci di hadapan pintu-pintu surga, kemudian mereka masuklah di dalam surga. Maka setelah semuanya masuk di dalam surga, demikian surga dipenuhi dengan para wanita. Yang Rasulullah SAW kabarkan adalah sesungguhnya penduduk surga paling sedikitnya adalah para wanita, mereka harus rumus di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saudara-saudari yang dirahmati Allah, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, peringatan yang hendaknya menjadi renungan buat kita semuanya, agar hati kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan seorang wanita mudah untuk terjatuh di dalam dosa dan kesalahan, untuk kufur kepada Allah dan kufur kepada kebaikan, khususnya kebaikan suami. Maka para wanita bersungguh-sungguh dalam menjaga diri, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis tadi, perbanyak sedekah, istighfar, hendaklah pandai untuk bersyukur dengan bersyukur utama agar maka tentu jadi pengecualian dari hadis-hadis tadi. Mereka termasuk dari yang sedikit dari para wanita yang mereka langsung masuk di dalam surga. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Tayyib, ada Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi yang puasa istri sehingga namun suami tidak apa-apa. Tayyib, syukran jazakumullah atas pertanyaannya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa bima 'allamtana wa zidna ilma. Ilmu, ya Allah, mengamalkan ilmu yang bermanfaat dan tambahkan untuk kami ilmu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, seorang yang maupun wanita, ya, maka kewajiban mereka selain menahan makanan dan minuman, termasuknya adalah menahan pembatal puasa. Di antara yang membatalkan puasa adalah hubungan suami istri. Ya, maka tatkala seorang suami atau seorang istri sedang dalam keadaan berpuasa, hendaklah menjaga diri. Bagaimana hukumnya seorang suami, seorang istri yang sedang berpuasa kemudian mencium suaminya atau mencium istrinya? Rasulullah SAW melarang untuk para pengantin muda, ya, pasangan muda, dilarang oleh Nabi SAW. Khawatir mereka tidak bisa menahan diri.
Adapun Nabi SAW dalam keadaan puasa beliau pun mencium istri-istrinya. Kenapa? Beliau mampu untuk menahan diri. Yang diperlama menahan diri. Seperti yang Anda tanyakan, ya, ketika suami sedang berpuasa, istri pun sedang tidak berpuasa, kemudian suami terbawa, ya, bercumbu dan seterusnya, sehingga sampai terjadi mungkin istri dalam keadaan junub, ya. Tentu ini sesuatu yang seharusnya ditinggalkan ketika seorang sedang berpuasa, ya. Menjaga diri aman tentu lebih baik daripada khawatir terjatuh dalam perkara yang diharamkan ketika sedang berpuasa, makan minum juri, ya. Keadaan yang demikian, yang berpuasa adalah suami, tidak sampai junub, ya, batalkan puasa, ya, hukum puasanya tetap sah, ya, puasa tetap sah, namun keadaan yang demikian tentu keadaan yang mengkhawatirkan, ya, karena kita sedang ada di dalam batasan-batasan Allah, kita sedang ada di dalam syiar di dalam Islam, yaitu syiar berpuasa yang menampakkan keagungan puasa. Oleh karenanya keadaan yang demikian hendaklah kita menjaga diri dan berhati-hati jauh lebih baik daripada kita bermudah-mudahan dalam nambah. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Taib, ada yang kajian di Masjid Abdurrahman bin Auf sudah dibuka untuk umum, ya. Jawabannya iya, alhamdulillah, dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ya, hadir dengan dites dengan termogan, ya, dan juga memakai masker sepanjang berada di dalam majelis ilmu sampai kemudian meninggalkan majelis, ya. Demikian tetap menjaga protokol kesehatan, dan silahkan semuanya pun yang ingin hadir dipersilahkan. Tanya, mohon masukan bagaimana saya harus bersikap di lingkungan kerja. Banyak sekali yang tidak benar, sehingga justru berusaha untuk tetap baik malah banyak dimusuhi dan tidak disukai. Syukran jazaran, yang dirahmati Allah. Pekerjaan tentu banyak pilihan, ya, banyak bisa mendapat. Kita bisa yang paling agama mengagungkan syiar-syiar Islam, ya, kita bisa memilih tempat lain, ya, bisa jadi mungkin di tempat lain secara finansial gaji mungkin besar di tempat tersebut, namun di tempat yang kedua ternyata lebih makan kerja orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, ya, maka yang demikian tentu kita pilih, ya, karena seorang muslim tidak melihat kepada murni hanya nominal yang didapatkan, ya, tidak banyak dan berkah itu jauh lebih bermanfaat daripada banyak namun tidak berkah, ya. Oleh karenanya Anda berusaha untuk istiqamah, Anda berusaha untuk bisa menasehati, Anda bisa mengingatkan orang-orang di sekitar Anda. Kalau ternyata memang mereka tidak berubah, Anda juga khawatir tidak mampu istiqamah di tempat tersebut, maka silahkan cari pekerjaan yang lain yang lebih selamat untuk agama dan akhlak kita semuanya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana sikap saya karena istri selalu mengungkit masalah lama, selalu kejelekan saya yang diingat-ingat sehingga mudah kufur. Tayyib, syukran. Kufur, istri yang mudah mengungkit-ungkit kesalahan dan kejelekan di masa yang lalu, maka Anda sebagai seorang suami
Suami Allah sifati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atas para wanita. Qawwamun, qawwam artinya pemimpin yang meluruskan, yang menegakkan. Maka kalau wanita sifatnya demikian, ini yang dikabarkan Nabi SAW. Kebanyakan wanita kufur kepada suami, ingkar dengan kebaikan dan keutamaan suami. Ini yang terjadi. Maka Anda berikan petunjuk, Allah tunjukkan jalan yang benar, maka Anda memulai keluarga di atas kebaikan, istiqomah di atas agama. Tunjukkan Anda mampu bersabar, bersikap, mampu berlemah lembut kepada istri, mampu mengajarkan kebaikan kepada istri. Demikian, penuhi sabaran. Jangan lupakan istri. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Ya, Anda sebagai suami harus berlapang dada, menjadi seorang suami yang benar dengan semua kekurangan istri. Maka sikap mulia, bersikap hikmah kepada istri pun mungkin istri yang salehah, maka insya Allah Anda menjadi perantara, menjadi kunci pembuka jalan kebaikan untuk istri. Maka bersabar dan terus doakan, mudah-mudahan Allah jadikan Anda keluarga. Baik, berikutnya izin bertanya Ustaz, apakah hadis yang menjelaskan surga ada di bawah telapak kaki ibu itu sahih? Jawabannya benar. Makna zahir atau makna yang nampak bahwa surga itu benar-benar ada di bawah telapak kaki ibu, bukan demi ini ungkapan ya. Ini ungkapan. Ya. Surga ya, di mana surga Firdaus atapnya adalah Arsy Ar-Rahman. Ya. Maka surga Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang Subhanahu wa taala, tempatnya di sana. Dan surga Allah Subhanahu wa taala surga yang amat luas. Untuk seorang saja surganya seluas langit dan bumi. Bagaimana dengan semua penduduk surga? Maka surga sangat luas dengan tingkatan yang sangat banyak. Adapun hadis bahwa surga ada di telapak kaki ibu, maksudnya adalah di antara jalan seorang masuk di dalam surga adalah taat kepada seorang ibu, berbakti kepada seorang ibu. Ini tidak mengurangi hak seorang ayah ya, berbakti kepada kedua orang tua. Khususnya tunduk kepada ibu. Seorang sahabat bertanya, siapakah yang paling berhak mendapatkan ibumu? Ibumu, baru kemudian yang ayahmu. Ini kan keutamaan seorang mikir. A'lam bis-shawab. Berikutnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara untuk melaknat mudah kufur dengan suami? Apa saja yang harus dilakukan seorang istri agar bisa masuk di dalam surga? Tayyib, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini yang tadi kita bahas terkait dengan larangan untuk kepada suami. Dan jalan kita seorang istri untuk masuk di dalam surga adalah menjadi istri yang pandai bersyukur kepada suami. Ini bagian daripada bersyukur kepada Allah. Demikian tidak melupakan kebaikan suami, senantiasa tunduk dan taat kepada suami, ia memuliakan suami. Ini jalan untuk masuk di dalam surga. Menjaga lisan agar mampu berucap yang baik kepada suami, berucap yang santun, berucap yang mulia kepada suami, ya. Ini disebut dengan akhlak yang mulia. Atau salah satu dari akhlak mulia adalah berucap yang baik, berucap yang santun. Akhlak ada dua macam, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Ada akhlak bawaan, ada akhlak yang diusahakan. Kalau akhlak bawaan, masing-masing punya akhlak bawaan yang berbeda-beda. Ada yang dimudahkan untuk menyantuni orang lain, ada yang dimudahkan hatinya lembut, ada yang menolong orang lain. Demikian. Oleh karenanya kita bisa melihat pada diri kita masing-masing. Kalau Anda termasuk dari yang memang
berucap yang mulia, berucap yang santun, berucap baik pada orang lain, khususnya pada suami dan orang tua itu masih sulit, maka ini termasuk dalam yang kedua, akhlak yang diusahakan. Bagaimana cara mengusahakan sebuah akhlak? Maka Anda pelajari, hendaklah Anda berilmu terkait dengan menjaga lisan, ya, pembahasan berucap yang baik, berucap yang mulia, demikian akhlak secara umum. Semakin kuat Anda menuntut ilmu, maka semakin banyak ilmu yang sampai kepada Anda, ilmu yang difahami, maka akan semakin mudah untuk kemudian berakhlak mulia, salah satunya dengan berucap yang baik. Ya, Anda selalu mengingat bahwa untuk akhlak yang ini, yaitu berucap yang baik, ya, berucap yang santun kepada suami, ini masih sangat sulit pada saya. Maka Anda selalu mengingat, saya harus bisa menahan lisan, saya harus bisa menahan diri. Ketika ingin berucap harus benar-benar saya pikirkan. Jangan sampai berucap ternyata itu saya menyesal, ternyata itu menyakiti suami. Demikian dengan kita bersungguh-sungguh untuk memiliki akhlak tersebut, insya Allah kita akan sampai pada akhlak mulia tersebut. Dan terkait dengan masuk di dalam surga, apa yang bisa dilakukan? Tadi sudah saya sebutkan, ya, bahwa seorang wanita menjalankan semua kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada orang lain, atau kewajiban pada manusia, dan yang paling besar adalah hak suami, kemudian hak orang tua. Tunaikan sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang istri, maka tunaikan kewajiban pada suami, tunaikan kewajiban kepada anak-anak dengan sebaik-baiknya. Istiqomah di jalan Allah, maka dengan sebab tersebut insya Allah semua dari kita akan masuk di dalam surga. Tapi berikutnya, kakek saya muslim dan salat, sekarang meninggal, akan tetapi dua anaknya kafir, apakah besok tidak bisa menikmati surga? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, seorang ketika sudah meninggal maka semuanya sendiri-sendiri. Ya, sudah tidak ada lagi satu dengan yang lain hubungan. Ya, semua berjalan sendiri-sendiri, di dalam kubur sendirian, pada hari kiamat sendirian. Ya, ketika sudah masuk di dalam surga, baru di sana dikumpulkan oleh Allah bersama dengan keluarganya yang masuk di dalam surga. Ya, maka seorang ayah tadi, seorang yang muslim, ia pun menjalankan salat dengan baik, menjadi muslim yang baik, ternyata diuji oleh Allah dengan anak-anak yang kafir, anak-anak yang non-muslim. Bagaimana dengan orang tua sudah meninggal, anak-anak masih kufur? Ya, ini kembali dengan hisab Allah. Menunaikan dengan baik, sudah mendidik mereka di dalam Islam, masuk dalam Islam, ternyata memang kewajiban sudah ditunaikan, tidak mau masuk dalam Islam, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani kecuali apa yang dimampui. Ya, maka demikian kita doakan, mudah-mudahan ya tersebut mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, masuk di dalam surga. Adapun anak-anak yang masih hidup dan mereka ternyata non-muslim, maka Anda masih punya kesempatan untuk berdakwah, untuk mengajak kepada agama Islam, di dalam Islam, merasakan dan menikmati indahnya Islam. Demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah, kajian kita di sore yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.